Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungannya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya seperti biasa nak ya, pada hari Sabtu ini kita belajar mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita memasuki bab 2 mengenai jaringan komputer dan komunikasi data. A. Mengenal jaringan komputer. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu mau bertanya, kalian pernah dengar nak istilah apa sih jaringan komputer itu? Ada yang tahu? Jadi gini nak ya, jaringan komputer itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan ini nak, komputer-komputer saling bertukar data dan informasi dengan mudah dan cepat. Selain berbagi informasi, komputer juga berbagi perangkat keras program seperti perangkat keras printer, hard disk, webcam, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari konsep jaringan komputer itu lahir pada tahun 1940-an yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken yang proyeknya itu bernama Model 1 yang dikembangkan di Harvard University Amerika. Nah ya. Jadi, secara umum, jaringan komputer itu didefinisikan sebagai kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. B. Mengidentifikasi jaringan komputer. Nah, kalau kita tinjau ya dari area kerjanya, jaringan komputer itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu Local Area Network atau yang kita sebut dengan LAN. LAN ini jaringannya hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena jaringan komputer LAN ini jaringannya cakupannya sangat terbatas, misalnya pada suatu kantor, gedung, ataupun sekolah. Cakupan yang terbatas seperti apa, Bu? Karena jaraknya hanya tidak lebih dari 2 km. Nah, seperti itu nak ya. Jadi LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana seperti kabel UTP, hub, switch, router, dan sebagainya. Nah, selain itu ada keuntungan kalau kita menggunakan jaringan LAN ini. Seperti apa keuntungannya? Yang pertama ya, lebih irit pengeluaran biaya operasional. Yang kedua, lebih irit dalam penggunaan kabel karena kabelnya murah ya. Kalau kalau kerugiannya yaitu tadi satu, cakupan wilayahnya koneksinya sangat terbatas. Jadi kalau kita keluar dari area yang ada jaringan lainnya sudah nggak terkonek lagi, kayak misalnya kalian ada di sekolah kita ini ada wifi, kalian bisa menggunakan, kemudian kalian pulang ke rumah tidak terkoneksi lagi karena jaringannya cuma ada di area sekolah saja. Seperti itu kira-kira. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Nah, MAN ini prinsipnya sangat tidak berbeda dengan LAN, hanya saja cakupannya agak lebih luas dari LAN. Kalau LAN tadi 2 km, kalau MAN ini 10 sampai 50 km. Nah, dia ini jaringannya melingkup suatu kota, jadi suatu kota ya, jadi agak lebih luas lagi. Kalau yang tadi kan di area tertentu aja yang LAN, kalau MAN ini lingkupnya di suatu kota. Nah, MAN ini karena dia menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lain, mempunyai keuntungan seperti apa kalau kita menggunakan jaringan? Pertama, kita dapat berkomunikasi dengan internet lebih efisien dan aman. Dan yang kedua, mempermudah dalam hal berbisnis. Dan kerugian itu pasti ada. Nah, kerugiannya seperti apa? Pertama, jaringan MAN ini mudah dirusak oleh seseorang untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan yang kedua, untuk memperbaiki jaringan rusak ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama.
Ketiga, Wide Area Network atau disingkat WAN. WAN ini merupakan jaringan yang memiliki cakupan jarak yang sangat-sangat luas. Nah, lebih luas. Seluas seperti apa cakupannya? Dia meliputi wilayah antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Nah, keuntungan kita menggunakan WAN ini, jaringannya dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman karena cakupannya bisa membentang antar benua. Dan juga tentunya ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Menggunakan jaringan WAN ini, kerugiannya tuh biaya yang operasionalnya sangat terlalu mahal. Kenapa sangat terlalu mahal? Karena teknologinya yang lebih canggih memakan biaya yang sangat mahal. Misalnya kayak WAN itu dihubungkan dengan menggunakan peralatan canggih seperti modem, satelit maupun jaringan kabel bawah laut. 4. Internet atau interconnection network. Nah, internet connection ini merupakan jaringan komputer yang memiliki area cakupan hingga seluruh dunia. Seluruh dunia yang mencakup internet yang terdiri dari LAN, MAN, dan WAN yang dari berbagai penjuru dunia. Jadi dia nggak main kota atau antar benua tapi seluruh dunia, seluruh bumi. Oleh karena itu digunakan untuk media serat optik yang dibangun di dasar laut untuk menghubungkan jaringan antar benua yang satu dengan yang lain. Dan selanjutnya nomor 5 yaitu jaringan tanpa kabel. Nah, jaringan tanpa kabel ini merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya, ketika kalian ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di dalam mobil ataupun di pesawat terbang, jadi maka jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil ataupun di pesawat. Oleh karena itu, jaringan tanpa kabel sudah digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Kan jadi kalau misalnya kita melakukan telepon masih pakai kabel, kalau dalam mobil kan ribet, nggak mungkin, nggak entar kelilit kabel kita ya. Jadi sekarang kayak handphone itu kan tanpa kabel tapi bisa terkoneksi. Kayak laptop juga nggak tanpa kabel, paling kalau nggak pakai kabel pas dicas aja kan. Nah itulah jaringan tanpa kabel seperti alat-alat telepon Android dan laptop ya. Selanjutnya topologi jaringan komputer. Nah, topologi itu ada 3 jenis. Pertama itu topologi bus. Topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfernya, yang dimana kabel utama yang menghubungkan klien dan server. Apa itu Ibu klien dan server? Nah, jadi gini klien itu adalah pihak yang meminta layanan dan server adalah pihak yang memberi layanan. Nah, kalau kita lihat dari skema gambarnya yang di bawah itu yang berwarna biru itu server. Itu namanya, itu yang paling ujung berwarna biru itu server. Sedangkan yang gambar komputer itu namanya klien, dia yang menerima layanan. Karena semua perangkat saling terhubung dan membentuk sebuah bus, oleh karena itu disebut dengan topologi bus. Dua, topologi ring atau disebut juga dengan topologi cincin karena dia berlingkar seperti menyerupai cincin. Nah, topologi ini saling berhubungan dengan lainnya secara sambung menyambung karena dia menyerupai cincin. Jadi, topologi ring itu dapat diartikan juga suatu konsep atau cara yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya di mana rangkaiannya membentuk titik-titik yang masing-masing titik terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Nah, jika kita lihat bentuknya lingkaran seperti cincin ini, jika terjadi kegagalan maka
proses transisi data pun akan terganggu. Yang ketiga, topologi star. Topologi star ini yaitu suatu metode atau cara yang menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana node tengah, ya node itu maksudnya artinya pengguna ya, di mana node tengah sehingga node atau titik terkoneksi dengan node tengah itu namanya hub atau konstruktor yang berfungsi sebagai pengontrol. Nah, yang di tengah itu namanya konsentrol atau hub yang tugasnya sebagai pengontrol. Kalau dibandingkan dengan topologi lain, topologi star ini relatif lebih mudah, lebih bagus lah intinya, lebih bagus antara yang lain, lebih mudah dibandingkan topologi lainnya. Tapi jika ada gangguan pada hub atau pusat pengontrol yang di tengah itu, maka jaringan antar komputer akan terganggu. Jadi pusat pengontrol yang di tengah, kalau di tengah itu rusak, ada gangguan, jadi dia nggak bisa memberikan layanan kepada workstation yang menyerupai gambar komputer itu ya, seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini dulu materi kita yang membahas mengenai jaringan komputer dan jenis-jenis topologi. Bagi kalian yang masih bingung atau tidak paham, bisa bertanya ya di kolom komentar ataupun bisa japri WA Ibu, nggak apa-apa. Oke, nah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.